Tiga saudara babi kecil memutuskan untuk membangun rumah mereka sendiri di dalam hutan. Saudara tertua mulai membangun rumah dari batu bata. Saudara tengah memilih kayu, dan yang paling muda memakai rumput dan jerami. Babi termuda dengan cepat menyelesaikan rumah jeraminya hanya dalam setengah hari. Si tengah juga cepat selesai membangun rumah kayunya dari ranting-ranting pohon. Dengan waktu luang yang tersisa, mereka berdua mulai melompat-lompat dan menari dengan riang dalam gaya Bhojpuri mereka yang ceria. Sementara itu, si babi tertua membangun rumahnya dengan hati-hati dan teliti, menyusun batu bata satu persatu, menggunakan air liur untuk menempelkan agar kokoh. Setelah beberapa saat, dua saudara yang lebih muda datang melihat rumah kakaknya dan mendapati dia masih bekerja keras, mengasah alat di dekat cerobong asap. Mereka menertawakannya, menyebutnya bodoh karena membuang waktu, tenaga, dan uang membangun rumah bata. Alih-alih marah, si babi tertua memperingatkan mereka, ada serigala jahat di hutan ini. Aku ingin tetap aman di rumahku. Dua saudara lainnya tidak peduli dan kembali menari dengan gaya Bhojpuri mereka sambil tertawa-tawa. Tanpa mereka sadari, serigala yang sedang mabuk ganja murahan mendengar semua itu dari balik pohon. Diam-diam, ia mulai mengikuti mereka, terlena dalam musik dan tarian mereka. Dua babi itu tiba-tiba terdiam kaku saat melihat serigala berdiri tepat di depan mereka. Ketakutan, mereka pipis di celana dan lari menyelamatkan diri. Satu ke rumah kayu, satu ke rumah jerami. Serigala mendatangi rumah si bungsu dan mengetuk pintu sambil berkata, "Kalau mau pijat minyak, bukain pintunya." Tapi si babi tidak membukanya. Marah, serigala menarik napas dalam-dalam dan meniup kuat-kuat. Rumah jerami langsung hancur berantakan. Si babi bungsu lari secepat mungkin ke rumah kakaknya yang tengah. Serigala mengejar dan mengetuk keras-keras pintunya. Meskipun rumah kayu itu lebih kuat, serigala tidak menyerah. Dengan licik, ia berpura-pura berkata, "Kalian beruntung, pacarku baru saja telepon. Aku harus pergi dulu buat tusuk-tusuk orang." Sambil membuat suara palsu seolah-olah pergi, serigala bersembunyi di balik seekor domba. Di dalam rumah, mengira serigala telah pergi, dua babi mulai menari lagi dengan riang sambil mengenakan sarung. Tapi serigala kembali, meniru suara anak domba. "Aku domba kecil yang malang. Aku cuma butuh tempat bermalam." Tapi babi-babi itu tidak sebodoh itu. Mereka langsung menghinanya habis-habisan. Serigala pun marah besar dan meniup dengan sekuat tenaga. Kali ini, rumah kayu pun hancur. Dua babi itu ketakutan dan lari ke rumah si abang sulung yang terbuat dari bata. Serigala mengejar, mencoba menarik ekor mereka. Tapi karena masih teler, ia malah menabrak pohon apel. Dua babi itu berhasil masuk ke rumah bata dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Si abang menenangkan mereka. "Rumahku kuat, serigala itu nggak akan bisa ngapa-ngapain." Tepat saat itu, serigala datang, menyamar jadi penjual sikat gigi. Si babi tertua langsung ambil sikat dan memukul kepala serigala, lalu menarik keset dari bawahnya hingga dia terjatuh. Kini serigala benar-benar marah. Ia meniup dan terus meniup, tapi bukan rumah yang goyah, malah celananya yang kering dan tubuhnya yang kaku. Ia terus mencoba, tapi sia-sia. Ganja murahan itu telah menghancurkan paru-parunya.